Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1042 sudah rilis versi lokalisasinya. Itu artinya, saatnya Mimin untuk menganalisis dan membreakdown One Piece Chapter 1042. One Piece Chapter 1042 mendapatkan judul The Victor Need No Epithet, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti bodo amat lah, yang penting gue pemenangnya. One Piece Chapter 1042 diawali dengan memperlihatkan drama di basement lantai 1 Kastil Onigashima. Drake diperlihatkan menusuk sang bos CP0 dari belakang. Sang ketua CP0 heran mengapa Drake berani menusuknya, padahal mereka berdua sama-sama berada di bawah payung yang sama, yaitu World Government, hanya berbeda hierarki saja. Yap, Drake berani menentang pemerintah dunia karena dia lebih memilih jalan keadilannya. Dan hal tersebut membuat sang ketua CP0 menjadi iri. Pasalnya, sang ketua CP0 harus menjalankan segala tugas yang diberikan oleh para kakek Sugiono di Marijoa. Jika mereka diperintahkan untuk menggonggong, pasti mereka juga akan menggonggong. Memang dasar anjing pemerintah. Dimana pada One Piece Chapter 1041, dia diperintahkan untuk segera menghabisi Monkey D. Luffy. Saat mendengar perintah itu, sang ketua CP0 terlihat sedikit keberatan. Apalagi saat ini, Luffy sedang bertarung melawan Kaido. Dan jika dia gagal, kemungkinan besar dia akan dihukum. Sama seperti saat Wowo gagal melindungi buah iblis Gomu Gomu no Mi. Shin kemudian berpindah ke ibu kota bunga, di mana para warga sudah bersiap untuk menerbangkan sesajen agar permintaan mereka dikabulkan oleh roh nenek moyang. Sepertinya Oda tengah mempersiapkan sesuatu yang membagongkan pada lentera-lentera tersebut. Apalagi Onigashima saat ini tengah melayang di langit dekat ibu kota bunga. Pasti cahaya dari lentera tersebut dapat disaksikan oleh Luffy dan Kaido di atas rooftop Onigashima. Shin kemudian berlanjut ke rooftop Onigashima. Luffy terus memukuli Kaido menggunakan teknik Gomu Gomu no Hydra. Meskipun Kaido mampu menangkis salah satu pukulan Luffy, namun Kaido masih terkena pukulan Luffy yang lainnya, karena memang pukulan-pukulan tersebut datang secara bersamaan. Yap, Gomu Gomu no Hydra memang mirip dengan teknik Black Mamba Luffy dalam mode Snakeman, hanya berbeda pada penggunaan advance Haki Raja ataupun tidak. Serangan Luffy yang dilapisi dengan Haki Raja memang diberi embel-embel nama hewan legenda, seperti Gomu Gomu no Rock Gun ataupun Gomu Gomu no Rock Gatling saat mode normal. Lalu saat mode Gear Force, model Snakeman, Luffy menggunakan nama Hydra. Nah, Kaido yang merasa kesakitan karena terkena pukulan Luffy langsung masuk ke dalam mode Mabuk Janda. Dimana hal yang mengejutkan terjadi saat Kaido masuk ke dalam mode Mabuk Jandanya. Dia mampu melihat masa depan dan berhasil menghindari seluruh serangan Luffy yang bergerak meliuk-liuk. Bagaimana cara Kaido mampu menggunakan Advanced Kanbunsoku Haki, padahal sebelumnya Kaido menelan semua serangan dari musuh mentah-mentah. Mulai dari di Bang Bang oleh Akazaya 9, kemudian di Bang Bang oleh Supernova, dan terakhir Kaido pun tak mampu menghindari serangan-serangan Luffy, sebelum akhirnya dia mampu melihat masa depan. Yap, apakah Advanced Kanbunsoku milik Kaido baru aktif setelah dia masuk ke dalam fase mabuk? Atau Kaido baru mampu melihat masa depan setelah bertarung melawan Luffy? Seperti apa yang terjadi pada saat Luffy bertarung melawan Katakuri? Ingat, Rayleigh pernah mengatakan jika haki seseorang dapat berkembang seiring dengan pertarungan. Apalagi kemampuan Kanbunsoku Haki milik Kaido sepertinya tidaklah kaleng-kaleng. Hal ini dibuktikan pada saat kekalahan Big Mom terjadi. Kaido mampu merasakan hawa keberadaan Big Mom yang telah dikalahkan, sedangkan Luffy sendiri tak mengetahuinya. Yap, setelah Kaido berhasil menghindari semua serangan Luffy, Kaido kembali berubah mode dan kali ini masuk ke dalam mode Mabuk Pencuri. Kaido meliuk-liuk dan mengganti arah serangan sesukanya seperti teknik Luffy dalam mode Snakeman. Yap, apakah Kaido dapat mencuri semua teknik yang dimiliki oleh musuhnya? Karena teknik yang dibajak oleh Kaido saat ini sejatinya memang dapat dilakukan oleh seekor naga seperti Kaido. Luffy kemudian berhasil dicaplok oleh Kaido dan dihempaskan oleh Kaido menggunakan teknik Bolo Breath miliknya. Bahkan semburan nafas bau naga milik Kaido tersebut sampai menghancurkan bagian terbawah dari pulau Onigashima. Yang menarik dan mungkin banyak yang kalian para O-player tak sadari, jika Bolo Breath Kaido pasti membakar gudang senjata di lantai paling bawah kastil miliknya.
Jika peledak-peledak yang ada di dalamnya tidak dibekukan oleh Yamato, maka Onigashima akan meledak dan One Piece akan tamat saat itu juga. Setelah Kayang bersama nafas naga milik Kaido, Luffy kembali berhadapan dengan Kaido menggunakan mode Bondman. Dan setelahnya terjadi adu ceramah yang intinya merujuk pada judul chapter kali ini, yaitu pemenang tak membutuhkan alasan, yang diucapkan oleh Kaido. Luffy menyerang Kaido menggunakan teknik Over Kongan, di mana kembali Oda menyisipkan nama dari hewan mitologi dalam serangan Luffy ini. Jika dilihat dari kanjinya, kata Over dapat diartikan juga sebagai Supreme King, sehingga serangan Luffy dapat diartikan juga sebagai Monkey King Gun. Setelah terkena serangan tersebut, Kaido langsung bangkit dan menyerang Luffy menggunakan teknik Horei Hake, dan dia saat ini berada dalam mode mabuk pembunuh. Akibat serangan tersebut, Luffy hampir saja kehilangan mode Gear Force-nya. Dia pun berkata jika perubahan kali ini adalah perubahan Gear Force terakhirnya untuk melawan Kaido. Itu artinya jika Luffy kehilangan mode Gear Force-nya, dia tak akan mampu berubah lagi karena tenaganya sudah benar-benar habis. Itulah mengapa Luffy mengandalkan serangan terakhirnya. Namun sebelum dia melancarkan kembali serangan Over Kongan miliknya, tiba-tiba sang ketua CP0 muncul dan meremas pundak Luffy sembari menggunakan teknik Tekai miliknya. Lalu Kaido yang sudah kadung menyerang tak dapat menghentikan serangannya, dan walhasil Luffy terkena teknik Horei Hake milik Kaido untuk yang kedua kalinya. Nah, bagian ini yang paling menarik untuk kita bahas dan kita analisis. Banyak yang berkata jika Luffy masih dapat bertahan dari serangan Kaido ini, karena Luffy diperlihatkan masih berada dalam mode Gear Force-nya ketika dia berhasil digeprek oleh Kaido. Namun perlu kalian ingat jika panel berikut merupakan penggambaran dari kondisi Luffy yang tengah digeprek oleh Kaido, bukan penggambaran Luffy setelah terkena serangan milik Kaido. Pada serangan Horei Hake yang pertama, Luffy sempat tak sadarkan diri dan asap keluar dari mulutnya. Untungnya Luffy masih dapat mencegah perubahan Gear Force-nya agar tidak menghilang. Sehingga setelah Luffy terkena serangan Horei Hake yang kedua, pasti mulutnya akan kembali mengeluarkan asap. Namun kali ini Luffy pasti tak akan mampu menahannya, dan walhasil dia akan kehilangan mode Gear Force sekaligus kehilangan kesadarannya. Yap, selain dengan kehendak dari Oda Sensei, seharusnya Luffy tak akan mampu bangkit lagi dari serangan tersebut. Apalagi saat ini Luffy sudah kehabisan tenaga. Bahkan sebelumnya, dia harus memakan persediaan daging selama 2 bulan milik Caribou, sang lumpur Lapindo terlebih dahulu, agar Luffy dapat kembali mengisi penuh tenaganya. Bagaimana cara Luffy dapat memulihkan kembali tenaganya? Apakah Oda akan kembali memberikan plot armor pada Luffy? Terdapat satu cara yang dapat terjadi pada Luffy untuk mendapatkan kembali tenaganya. Apa itu? Dalam kehidupan nyata, terdapat satu momen yang dinamakan Terminal Lucidity. Terminal Lucidity sendiri merupakan momen ketika seseorang mendapatkan kembali energinya yang luar biasa, tepat sebelum dia meninggoy. Setelah Luffy mendapatkan kembali energinya untuk melawan Kaido, kemungkinan besar Luffy akan mendapatkan buff merah, di mana saat pertama kali kalah oleh Kaido, Luffy berhasil menguasai Ryuo. Kemudian, saat kedua kali kalah oleh Kaido, Luffy berhasil menguasai Advance Haki Raja. Oda sudah memberikan foreshadow mengenai kekuatan baru Luffy pada One Piece Chapter 1041, di mana Oda menuliskan kanji Jepang yang memiliki arti Gear 5 pada wajah milik Luffy. Lalu apa yang men-trigger Luffy mampu membangkitkan Gear 5? Tentu saja, flashback latihan bersama Rayleigh. Pada One Piece Chapter 790, Rayleigh dalam flashback berkata, jika Luffy harus memikirkan metode lain karena mode Gear Force terlalu memberikan tegangan pada tubuh Luffy. Apakah kalian ingat dengan lentera harapan milik warga Wano? Mengapa Oda membuat momen yang sama saat lentera itu diterbangkan dengan kekalahan Luffy melawan Kaido? Karena saat momen lentera itu menerangi langit Onigashima, disitulah Luffy akan masuk ke dalam momen Terminal Lucidity miliknya. Jika memang Oda menggunakan konsep Terminal Lucidity, Luffy akan tewas setelahnya, sehingga kekuatan ultimate dari buah iblis Law akan digunakan di sini, yaitu Operasi Keabadian. Banyak sekali player yang memprediksikan kematian dari Trafalgar Law di Perang Wano Kuni.
Apakah hal membagongkan itu benar-benar akan terjadi? Yos Nakama, itulah video analisis untuk One Piece Chapter 1042. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.